Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dava Ardian Dwi Satria. Saya di sini sebagai host yang akan membawakan acara pada kali ini. Tema pembicaraan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kali ini saya didampingi oleh 3 orang pembicara yang sudah mempelajari tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Dipersilahkan untuk pembicara memperkenalkan diri. Asal saya dari Kota Malang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidane Wahyu Saputra, asal saya dari Pasuruan. Oke, terima kasih sudah sudah. Halo, Mas. Ya. Nah, apa itu feminisme ya? Jadi, feminisme menurut bahasa berasal dari bahasa Latin feminia, yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, Webster Dictionary, kata feminim diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Jika menurut kamus Kamla Basin dan Nick Saidhan, 2 orang feminis dari Asia Selatan. Feminis adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut. Itu singkatnya apa itu feminisme. Dan menurut saudara sendiri, ciri-ciri feminisme itu bagaimana? Oke, kalau ciri itu bisa dibilang ada 3 ya. Yang pertama ada dilihat dari sebuah gerakan atau doktrin yang menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang kedua, ada memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Nah, yang terakhir, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oke, nah kalau saudara jelaskan Oke, terima kasih Mas Dava. Sebelum itu saya akan membahas membahas tentang perempuan dalam sejarah pra-Islam. Sejarah mencatat bahwa sebelum datangnya Islam,
terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster, dan sebagainya. Wanita di mata orang Yunani tidak punya tempat untuk bebas untuk bernafas. Wanita seringkali dilecehkan, diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Rupa untuk memenuhi kebutuhan, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan. Tempat-tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan sastra. Patung-patung telanjang yang terlihat di negara barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan itu meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, ataupun membunuh. Tragedi seperti ini berlangsung terus-menerus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarga para laki-lakinya. Pada zaman Kaisar Konstantin terjadi sedikit perubahan dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita. Dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga. Pada peradaban Hindu dan Cina memiliki respons yang serupa dengan peradaban Yunani dan Romawi. Sikap yang tidak manusiawi tetap saja menggurita dari Fir pada saat kematian suaminya. Istri-istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17, sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Kemudian lanjut ke sejarah feminisme. Gerakan feminisme muncul dari barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi di barat. Sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akalnya. Paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Pada pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai Tami untuk menjual istrinya. Kata feminisme saya kembalikan ke Mas Dava. Tadi kata feminisme ya. Untuk Ya. kata feminisme Kata sendiri itu feminisme diperkenalkan dijelaskan pertama kali oleh berasal dari mana? aktivis sosialis utopis bernama
Charles sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas dan mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan atau yang di sana disebut Aufklärung, yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dalam Revolusi Prancis, para pemimpin revolusi menegaskan hak-hak warga negara terhadap raja. Sayangnya revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Gerakan ini mulai berkembang sejak Prancis berubah menjadi republik. Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana semenjak publikasi karya John Stuart Mill yang berjudul The Subjection of Women pada tahun 1869. Dilanjutkan dengan buku The Feminine Mystique yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Saya kira itu cukup, Mas. Terima kasih disampaikan ke Mas Fadil atas tak luput dari Hafiz tentang ragam menurut yang feminisme. Halo, Hafiz. Kurang ini bicara tentang feminisme itu sendiri, kesadaran menurut saudara Hafiz,
Oke, terima kasih disampaikan untuk Mas Hafiz atas penjelasannya ya. Kita sekarang membahas tentang selanjutnya ide-ide feminisme. Tampaknya cukup menarik minat umat Islam yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk mengubah kenyataan menjadi lebih baik. Namun, bagaimanakah sebenarnya Islam memandang ide dan gerakan ini? Bisa dijelaskan Saudara Zidan? Baiklah, jadi pandangan Islam dengan ide gerakan feminisme ini ya. Jadi dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsinya objeknya berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa taala membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semua telah diatur demikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, terutama ilmu kedokteran dan ilmu fisiologi, bahkan mencatat perbedaan keduanya dengan lebih sangat nyata. Pertama, dari bentuk tubuhnya yang tidak sama. Lebih jauh, ilmu pengetahuan melihat perbedaan-perbedaan dalam berat otak laki-laki dan otak perempuan. Dari sel darah juga, susunan saraf, hormon yang secara biologis tidak sama.
Perbedaan fisik dan biologis ini menimbulkan watak yang berbeda juga, sehingga timbullah watak keperempuanan, seperti cenderung perasa, impulsif, atau cepat merespon, terus sensitif, dan watak laki-laki contohnya cenderung rasional dan sistematis. Dengan demikian, perlu dipertanyakan kebenaran konsep gender yang dipandang oleh para feminis sebagai hasil sosialisasi di beberapa tempat sejak dulu hingga kini, baik di wilayah masyarakat Muslim maupun masyarakat non-Muslim. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, masih sering terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Begitu juga pelacuran, perdagangan perempuan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan sosial ini memang nyata dan perlu segera diselesaikan. Namun, adalah sebuah kesalahan besar jika kemudian para feminis membenci laki-laki, bahkan mempersoalkan peran perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Mungkin sekian ya penjelasannya. Oke. Lalu terkait dengan tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak di rumah itu seperti apa, Mas? Oke, kalau tugasnya itu tidak seorang sebagai penentu kualitas ketakwaan yang diukur secara kualitatif, yaitu sebaik apapun bukan sebanyak apa seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak mungkin terjadi tanpa dukungan suaminya dan membantu menangani urusan rumah tangga. Mungkin sekian tugas dari perempuan. Iya, Mas. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke disorientasi seksual atau LGBT. Dengan kata lain, homoseksual. Nah, menurut saudara Hafiz, apa yang Anda ketahui tentang hal itu?
Oke, terima kasih Mas Hafiz. Nah, bicara tentang hal tadi, contoh yang Anda ketahui tentang perbuatan dari disorientasi seksual itu seperti apa menurut Saudara Fadil? Terima kasih Mas Dava. Contohnya perbuatan kaum Nabi Lut yang hanya melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Diazab oleh Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom termasuk istri Nabi Lut yang lesbi tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id, yang isinya janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat, Mas. Tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menyebabkan penyakit kanker, kelamin HIV/AIDS, sipilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan ini dikategorikan sebagai praktek homoseksual karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter. Meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Dari pernyataan di atas bisa dibilang laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, ya Mas. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan, atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seseorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak. Mungkin itu saja Mas Dava. Oke, terima kasih Mas Fadil. Sama-sama. Mungkin cukup itu saja yang saya tanyakan kepada para sekalian. Nah, saya sudah bertanya banyak tentang apa itu feminisme, sejarah feminisme, LGBT, dan sebagainya lagi ya. Dan pertanyaan saya sudah terjawabkan oleh saudara semua yang menjadi pembicara di podcast. Semoga kita selalu diberi petunjuk kepada Allah dan tetap pada jalan yang benar. Dan Amin, semoga amin. kita tetap selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.